Buat lo yang sedang ditimpa ujian dan cobaan hidup yang gak selesai-selesai, gue mau sharing satu kisah yang ini bener-bener mengubah sudut pandang gue tentang hidup. Brother dan sister muslimku yang sekarang sedang menikmati long weekendnya karena lagi libur Isra Mi'raj. Banyakan dari kita pasti tahu kalau Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Tapi belum banyak yang tahu kalau sebelum peristiwa besar itu terjadi, kondisi mental dan fisik Rasulullah hancur berkeping-keping. Am al-Huzun atau Amul Huzni atau tahun kesedihan. Dimana ini kejadiannya di tahun ke-10 kenabiannya Muhammad SAW. Sekarang mari kita tempatin diri kita di sudut pandangnya Rasul. Abu Thalib, pamannya Rasulullah, meninggal. Orang yang sangat beliau sayangi, sosok pelindung Rasulullah secara sosial dan politik di Mekah saat itu. Yang selama Abu Thalib hidup, Quraisy nggak berani menyentuh Rasulullah secara fisik. Lalu beberapa waktu setelah itu, istri Rasulullah, Khadijah, meninggal. Rasul kehilangan istri yang menemaninya selama 25 tahun pernikahan. Orang pertama yang beriman, yang mensupport dakwah Nabi secara emosional maupun finansial. Lalu gagalnya dakwah di kota Thaif. Rasul diusir, ditolak mentah-mentah. Bahkan anak-anak dan budak diminta untuk melempari Rasul dengan batu. Kita bayangin ini terjadi dalam rentan waktu yang berdekatan. Gimana kena mentalnya Rasulullah saat itu. Kalau mengutip istilah psikologi modern, kondisi Rasulullah ini udah major emotional stress and adjustment disorder. Stress level ekstrim lah. Tapi yang menarik, kejadian ini justru menjadi turning point-nya hidup Rasulullah. Dalam sains modern ada yang namanya post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Ini adalah hasil studi di tahun 96 sampai 2020. Dr. Richard Tedeschi dan Dr. Lawrence Calhoun dari University of North Carolina at Charlotte, Amerika Serikat. Lewat studinya ini membuktikan bahwa meskipun trauma ngancurin hidup seseorang, proses rebuild hidup seringkali menghasilkan transformasi positif yang bahkan melampaui kondisi di saat sebelum trauma itu terjadi. Di case-nya Rasulullah ini dimulai dari peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu lanjut ke Sidratul Muntaha untuk langsung ketemu dengan Allah dan menerima kado spesial yang bernama sholat. Kita renungin deh sama-sama. Sholat yang sebagian dari kita mungkin masih sering lalai, jadi kado spesial untuk Rasul dan umatnya hingga sekarang. Rasul turun lagi balik ke bumi, nggak yang tiba-tiba masalah tuh langsung selesai, hidup langsung aman, nyaman, tentram. Enggak. Justru di situ Allah kasih sholat sebagai penguat diri untuk menghadapi kerasnya ujian dan cobaan hidup. Itu terjadi di hidup Rasul dan itu juga terjadi di hidup kita. Bagaimana sholat ini menjadi bonus stage-nya umat Muhammad. Lo, gue, kita yang dari tahun lalu menjalani cobaan hidup gak selesai-selesai, capek, lelah mah udah pasti. Tapi ada sholat untuk tempat kita kembali, untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi.